Apa? Maksud kamu Mas Adi naik jadi pejabat gitu? Pekik Nea syok. Si Nanda pun menggosok telinganya. Siapa tahu keluar sop gegara suara Nea yang melengking tersebut. Aduh, kupingmu kongen apa gimana sih, Nek? Aku bilang Adi tuh naik jabatan. Bukan jadi pejabat. Sungut Nanda merasa kesal. Kupingnya sampai berdengung karena teriakan Nea. Sementara si Nea malah masih terbengong, masih mencerna informasi terbaru dari Nanda. Hei, kok malah bengong? Awas kesambet setan perjaka nanti. Seru Nanda. Nea mengerjap. Jadi maksud kamu, Mas Adi naik jabatan gitu ende ya? Tanya Nea sekali lagi, memastikan kalau kupingnya tidak salah mendengar. Nanda memutar bola matanya sampai juling. Iya kan ayah, nama lengkap suamimu itu Aditama Purnama kan? Seloroh Nanda balik bertanya. Dan Nea mengangguk membenarkan. Nah kebetulan tuh, Aditama Purnama itu atasan Mas Bimo, suamiku. Dan saat aku lihat fotonya, ternyata wajahnya sama cuy. Dia itu suamimu. Udah naik jabatan JT kepala bagian di pabrik itu. Aku tanya Mas Bimo, sudah 7 bulan dia naik di posisi itu. Jelas Nanda, sukses membuat dada Nea megap-megap. Ih kurang ESM. Jadi dia udah bohongin aku gitu. Naik jabatan tapi kasih uang belanja masih 25.000. Nea menonjok telapak tangannya sendiri, sebagai luapan kekesalan hatinya yang telah dibohongi dan dicurangi. Nah maksud aku begini Nek, kamu itu pura-pura aja gak tahu si Adi itu selingkuh. Sebelum kamu pergi, kamu kasih pelajaran yang berharga untuk mereka semua dan sekaligus kau keruk habis gaji Adi. Aku yakin, orang pelit seperti dia itu pasti uang tabungannya banyak. Ucap Nanda memberi solusi. Jangan sia-siakan jerih payahmu di rumah itu. Setidaknya jadilah janda yang kaya raya. Hidup menjanda butuh modal kali nih. Jangan cuma sakit hati terus minggat gitu aja. Keenakan si pelakor dong. Bisa menikmati uang Adi yang seharusnya jadi hak kamu. Imbuh Nanda lagi. Sebagai penulis yang sudah lumayan senior, otak Nanda sudah bisa mengantisipasi berbagai kemungkinan. Iya kamu bener Ende ya. Aku harus bisa dapetin hak aku yang selama ini ditilep ibu mertua dan ditahan Mas Adi. Ke anak si cewek garangan kalau aku main pergi. Nea pun mengerti dan bertekad untuk mengambil haknya terlebih dahulu, dan juga akan memberi kenang-kenangan supaya bisa diingat oleh keluarga toksik tersebut. Tapi Nei, sudah setahun kamu menikah, belum isi kan? Tanya Nanda sedikit merasa sangsi. Isi? Isi apaan? Curut! Sahut Nea sewak. Sika, maksud aku hamil Nei. Jangan sampai hamil deh, saranku lagi. Mending kamu KB. Nea mengangguk-anggukan kepalanya tanda mengerti. Sebenarnya aku memang udah KB sih Ende ya. Jujur Nea sambil nyengir kambing. Apa? Cius! Mata Nanda melotot saking tak percayanya. Lagi-lagi kepala Nea mengangguk, sembari tersenyum lebar sehingga memperlihatkan giginya yang berbaris rapi nan putih bersih. Melihat sikap pelit Mas Adi dan keluarganya, aku jadi sangsi untuk punya baby. Bagaimana nasi anakku nanti kalau punya ayah yang pelitnya sundul langit itu? Jelas Nea. Nah itu pintar kamu. Udah mending pisah aja. Kamu masih cantik. Cari pengganti yang jauh lebih ganteng dan pastinya tidak pelit. Ucap Nanda yang sedang cosplay jadi setan. Membisiki suatu hal yang menuju keburukan. Ya udah yuk pulang. Aku harus kejar tayang nih. Supaya bulan depan aku bisa gajian kayak kamu. Nea merangkul sahabatnya dan mengajaknya untuk segera pulang. Udah gak sedih lagi nih ceritanya. Mukanya riang banget, Bu. Ledek Nanda. Lah buat apa sedih dan nangisin si curut Adi itu? Gak penting banget. Lah memang siapa tadi yang mewek sampai termehek-mehek di alun-alun? Goda Nanda. Nea hanya mengerucutkan mulutnya. Setelah ini aku gak bakal nangis lagi. Tekad Nea.
Nah gitu dong. Itu baru namanya besti aku. Baik-baik ya besti. Pokoknya semangat untuk mengeruk uangnya Adi. Seloroh nanda sembari mengepalkan kedua tangannya memberi semangat. Senyum Nia pun mengembang. Sedangkan di lain sisi, Adi mulai kebingungan. Uang 2 jutanya yang baru ia tarik kemarin sore hilang dari dompetnya. Yang, kenapa? Kok mukanya bingung gitu? Tanya Sinta, pacar gelap Adi. Ini loh Yang, kok uang aku gak ada ya? Sahut Adi kebingungan. Ia membolak-balikan dompetnya dan mencari ke setiap lipatan, tetap saja uangnya tak ditemukan. Seharian ini memang Adi tidak membuka dompet. Bensin yang masih full dan makan siang yang disediakan pabrik untuk para karyawannya membuat Adi belum mengeluarkan uangnya sama sekali. Dan barulah saat akan membayar makan sorenya bersama Sinta, Adi terkejut saat uang 2 jutanya telah raib. Entah hilang kemana uangnya itu. Loh kok bisa Yang? Kamu lupa kali gak bawa uang? Sinta nampak keheranan. Gak Yang, baru kemarin sore aku mengambil uang dari ATM. Terus belum aku buka dompet aku sampai saat ini. Dan ternyata uangnya gak ada. Apa mungkin terjatuh ya? Memang cukup banyak sih. Ucap Adi. Emang ada berapa? Tanya Sinta kepo. 2 juta. Mata Sinta pun membola. Uang tersebut sangat banyak baginya. Setara dengan setengah lebih gajinya di pabrik tersebut. Ya, Sinta juga karyawan pabrik. Bukan karyawan sih. Ia masih dalam masa training karena baru bergabung di pabrik tempat Adi bekerja. Dan melihat atasannya yang tampan dan rupawan, membuat Sinta jatuh cinta. Tapi ia sempat kecewa saat tahu Adi sudah menikah. Setelah beberapa waktu, rupanya Adi juga menaruh perasaan terhadapnya. Sinta yang mulai bosan dengan kehidupannya yang susah pun membutakan matanya kalau Adi seorang pria beristri. Dan di saat Adi menyatakan cinta kepadanya dan menawarkannya menjadi istri kedua, tentu Sinta langsung menyetujuinya. Apalagi ternyata istri Adi punya kekurangan. Itu membuat Sinta merasa di atas angin. Akan ia buat Adi takluk kepadanya dengan cara melahirkan keturunan lelaki tersebut. Aduh mas, kok bisa sih uang sebanyak itu hilang dari dompet? Ceroboh banget kamu. Ujar Sinta ikutan kesal. Tak ayal Sinta juga ikut mencari di sekitar. Mas, jangan kabur ya. Cepat bayar. Seloroh pemilik warung yang melihat kelakuan aneh pelanggannya tersebut. Gak kabur bu, ini sedang cari uang saya yang hilang. Elak Adi. Alah, alasan. Cepat bayar, 96.000. Adi pun melirik sang pacar gelap. Yang, pakai uangmu dulu ya. Janji deh nanti aku balikin. Bisik Adi. Wajah Sinta pun memberengut kesal. Ujung-ujungnya dia yang keluar uang. Mas gimana sih? Masa cewek yang bayar? Sungut Sinta. Adi mengusap tengkuknya, sembari melirik kanan kiri. Sungguh ia merasa malu saat ini. Kali ini aja Yang. Lagian nanti bakal aku ganti kok. 2 kali lipat. Janji Adi. Oke, tapi janji ya. 2 kali lipat. Tekan Sinta. Terpaksa Adi mengangguk. Daripada ia terus dalam situasi memalukan seperti ini. Nih bu uangnya. Sinta pun menyodorkan uang merah kepada pemilik warung dengan wajah masam. Nih kembaliannya. Si pemilik warung memberikan uang 2.000 yen 2 lembar. Sinta mengambilnya lalu memasukkannya ke dalam tasnya. Adi dan Sinta pun menuju motor Adi. Duh, hilang kemana ya uangku? Keluh Adi yang masih meratapi uangnya. Sika, mungkin aja jatuh di rumah mas. Atau di kamar mungkin. Bisa juga dicolong istrimu. Seloroh Sinta asal. Adi terdiam. Ia malah terpikirkan ucapan terakhir Sinta. Setelah mengantarkan Sinta pulang, Adi pun bergegas masuk ke dalam rumah. Nei ya? Kamu curi uangku yang di dompet ya? Bukan bertanya,
Melainkan Adi langsung menuduh. Deh, Naya mematung mendengar tuduhan yang 100% benar itu.